Aditya Wisnu, saya akan menjelaskan tentang pengamatan lingkungan. Yang pertama, ada di internal. Kekuatan dari internal sendiri ada fasilitas, kualitas, modal sendiri, dan tempat. Untuk kelemahannya, di internal itu ada kurangnya promosi dan banyaknya pesaing. Nah, untuk eksternal, ada peluangnya. Peluangnya itu adanya konsumen tetap, signature menu yang menjadi best seller. Lalu di eksternal juga ada ancamannya, yaitu kompetitor lain bisa mengikuti konsep produk dan cara promosi dari perusahaan atau UMKM ini. Lalu ada rangkuman permasalahan. Untuk rangkuman permasalahan itu sendiri terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu banyaknya pesaing, kurangnya promosi, kurangnya tanda pengenal tempat, lahan parkir yang terbatas atau kecil. Karena banyaknya pesaing atau kompetitor baru yang akan menjadi ancaman bagi kedai kopi ini, untuk kedai kopi itu tersendiri, terlebih banyaknya kopi shop baru dengan lokasi yang lebih strategis dan cara promosi yang bisa lebih menarik konsumen. Lalu ada masalah yang akan diselesaikan. Untuk masalah yang akan diselesaikan dengan cara salah satunya ada membuat media promosi dengan tema yang unik agar bisa menarik minat konsumen untuk datang ke kopi shop kala senja. Lalu memperluas lahan parkir dan juga memasang pengenal tempat seperti neon box atau banner di area depan kopi shop. Adapun tujuan pengambilan keputusan sebagai berikut: membuat konten promosi melalui platform seperti TikTok, Instagram Story, Reels, endorsement, dan kerjasama dengan media partner atau konten kreator. Dan kategori pengambilan keputusan ini termasuk pada keputusan yang terprogram, karena keputusan ini pernah dilakukan sebelumnya selama Kala Senja Kopi berdiri. Saya Putri Fauzia Srindrapura. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang terkumpul. Hasil observasi lapangan dan wawancara kepada owner dari coffee shop Kala Senja, didapatkan data bahwa pemilik telah melakukan penawaran dalam bentuk promosi dimulai pada tahun 2020. Maka hasilnya 1. Ketika weekend, kurang lebih 75 konsumen datang ke coffee shop ketika diadakan promo dan 55 orang ketika libur nasional. Kedua, penjual produk ketika promo mencapai kurang lebih 90 produk saat weekend dan 65 produk saat libur nasional. Ketiga, modal awal sendiri sebesar rupiah 250 juta termasuk dengan aset dan merek dagang. Keempat, bisa melakukan pembayaran tunai ataupun non-tunai seperti e-money, QRIS, dan internet banking. Dan yang terakhir, modal bahan baku produk menghabiskan biaya sekitar 13 juta untuk seminggu, tetapi tidak termasuk air. Selanjutnya ada alternatif keputusan. Alternatif keputusan ini ada uji coba promo di sosial media pada saat weekend, konsumen yang datang sekitar 65 orang per hari, lalu pada libur nasional sekitar 50 orang per hari, dan pada saat weekday sekitar 35 orang per hari. Kemudian ada uji coba promo di flyer atau secara visual pada saat weekend, konsumen yang datang sekitar 25 orang per hari, lalu pada saat libur nasional sekitar 20 orang per hari, dan pada saat weekday sekitar 10 orang per hari. Kemudian ada uji coba gabungan pada saat weekend, konsumen yang datang sekitar 75 orang per hari, lalu pada hari libur sekitar Lalu pada hari libur nasional sekitar 55 orang per hari, dan pada saat weekday sekitar 35 orang per hari. Di sini ada alternatif solusi untuk pemecah masalah. Pertama ada endorsement. Endorsement sendiri melakukan endorsement kepada content creator atau public figure. Yang kedua ada promosi. Yang kedua ada promosi. Promosi sendiri membuat promosi produk seperti membeli buy one get one, paket makan dan minuman ataupun potongan harga. Yang ketiga ada cashback. Cashback sendiri membuat promo cashback dengan melakukan pembayaran via digital payment. Saya Ahmad Sipak Mustafa melanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pemilihan salah satu alternatif terbaik. Sebelumnya data yang kita miliki yaitu terdapat beberapa alternatif. Yang pertama ada visual promotion, yang dimana ketika weekend menjual 25 produk, ketika libur nasional itu 20 produk, dan ketika weekday itu 10 produk. Berikutnya alternatif digital marketing, ketika weekend 65, ketika libur nasional 50, dan ketika weekday 35. Berikutnya alternatif gabungan. Weekend menjual 75 produk, 55 ketika libur nasional, dan 35 ketika weekday.
Lalu pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Sama seperti tadi terdapat 3 alternatif. Pembelian online itu 20 ketika weekend, 25 ketika libur nasional, 10 ketika weekday. Alternatif pembelian offline itu 70 ketika weekend, 50 ketika libur nasional, dan 35 ketika weekday. Dan yang gabungan itu 90 ketika weekend, 75 ketika libur nasional, dan 65 ketika weekday. Yang pertama itu kita mengambil kriteria maksimaks. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah alternatif gabungan. Karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa jenis alternatif, yaitu 90 ketika weekend, 75 ketika libur nasional, dan 65 ketika weekday. Yang kedua, kriteria maksimin. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah alternatif pembelian offline, karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa jenis alternatif, yaitu 70 ketika weekend, 50 ketika libur nasional, dan 35 ketika weekday. Yang ketiga itu kriteria leveless. Pembelian online, untuk pembelian online itu perhitungannya seperti ini. 1/3 dikali 20, kemudian ditambah 1/3 dikali 25, ditambah 1/3 dikali 10 yang hasilnya 18,3. Pembelian offline 1/3 dikali 70, ditambah 1/3 dikali 50, ditambah 1/3 dikali 35 yang hasilnya 19,4. Dan yang gabungan 1/3 dikali 90, ditambah 1/3 dikali 75, ditambah 1/3 dikali 65 yang hasilnya 76,6. Karena nilai yang tertimbang gabungan dari alternatif gabungan itu yang tertinggi, maka pengambilan keputusan akan memilih yang gabungan. Terima kasih. Saya Sopensori akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kriteria realisme. Data alternatif pembelian online, pay off max-nya itu 20 dan pay off min-nya 10. Terus alternatif pembelian offline, pay off max-nya 70 dan pay off min-nya 35. Adapun alternatif gabungannya, pay off max-nya 90 dan pay off min-nya 65. A sama dengan 0,7, maka 1 kurang A sama dengan 1 kurang 0,7 sama dengan 0,3. UR online sama dengan 20 dikali 0,7 ditambah 10 kali 0,3 sama dengan 17. UR offline sama dengan 70 kali 0,7 ditambah 35 kali 0,3 sama dengan 59,5. UR gabungan sama dengan 90 kali 0,7 ditambah 65 kali 0,3 sama dengan 82,5. Jadi UR yang tertinggi adalah 145. Maka dipilih alternatif gabungan. Kriteria regret. Alternatif pembelian offline di weekend yaitu 90 kurang 20 sama dengan 70. Di libur nasional 75 kurang 25 sama dengan 50. Dan di weekday 65 kurang 10 sama dengan 55. Alternatif pembelian offline 90 dikurang 70 sama dengan 20. Libur nasional 75 kurang 50 sama dengan 25. Dan di weekday 65 kurang 35 sama dengan 30. Alternatif gabungan di weekend 90 kurang 90 sama dengan 0. Di libur nasional 75 kurang 75 sama dengan 0. Dan di weekday 65 kurang 65 sama dengan 0. Nilai minimax, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 50. Dengan demikian pengambilan keputusan memilih pembelian online. Kesimpulannya, dari hasil analisis yang saya lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu dalam kondisi tidak pasti kriteria maksimaks, saya akan memilih alternatif gabungan. Karena pada usaha ini banyak produk yang terjual, di mana tabel promosi menunjukkan alternatif gabungan memiliki nilai yang paling tinggi dalam kategori weekend, libur nasional, dan weekday. Dalam kondisi beresiko kami tidak melakukan analisis. Terima kasih.